Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, hai guys. Di sini aku membuat pick a card reading ya, seperti biasa. Di sini aku lebih banyak ke reading jodoh lah ya, readingan jodoh karena aku pengen kasih bimbingan juga untuk kalian. Udah sampai di mana sih jodoh kalian itu arahnya? Sudah deket atau belum gitu ya? Jadi energinya tuh seperti apa gitu. Jadi oke, ini temanya adalah energi jodoh atau cinta sejati. Jadi sudah sampai di mana perkembangannya ya. Kalau untuk kamu yang mungkin ternyata sudah bersama orangnya ya, ternyata sudah bersama orangnya atau yang belum. Ini udah sampai di mana perkembangannya ya. Ini juga bisa untuk mengetahui apakah orang yang bersama kamu tuh jodoh kamu atau bukan gitu ya. Mungkin ada di sini ya. Oke, itu temanya. Dan di sini sudah ada 3 file ya, yang sudah terbuka. Kamu bisa pilih dari sekarang. Ini file 1, 2, dan 3 ya. Dan tapi sebelumnya ya, aku mau bilang kalau readingan ini bersifat general ya, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua kalian yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Oke. Jangan lupa rajin like dan komen ya, biar kalian selalu dapat notifikasi dari video-video baru aku yang diupload ya. Dan juga ya jangan lupa subscribe ya. Oke, untuk kalian yang pengen personal reading dengan aku, kalian bisa cek tata caranya di deskripsi box di bawah video ini. Ya, di sini sudah ya, silakan pilih ya. Di pile 1 ini ada kartu round and round. Ya, round and round. Apa sih energi jodoh? Perkembangannya sudah sampai di mana ya? Dan ada kartu serendipity. Ya, takdir yang indah ya. Dan ada kartu fleksibel di pile ketiga ya. So, kamu bisa pilih ya. Nanti timestamp 2 dan 3 bisa cek di deskripsi box di bawah video ini ya. So, jadi energi jodoh atau cinta sejatimu ya sudah sampai di mana perkembangannya ya. Oke, kita akan lihat. Nah, oke, silakan pilih aja dulu ya, seperti biasanya aku kasih kesempatan kamu pilih dengan intuisi kamu, dengan mungkin mana nih yang memanggil kamu ya. Oke, kita langsung mulai aja kalau enggak ya. Jadi dari pile 1 ya, kita pile 2 dan 3 nya kita singkirin dulu. Oke, di pile ke-1 ini ada kartu round and round ya. Oke. Energi jodoh atau cinta sejati sudah sampai di mana perkembangannya ya. The Magician, Judgment,
Seven of Wheels. Oke guys, ajan, kita tunggu dulu ya. Oke. Oh, di sini tadi ada kartu Four of Wands, Ten of Wands, dan ada kartu Five of Wands. Ya. Wow, ini wah. Ace of Cups. Wow. Page of Wheels. So, oke, pile ke-1 ya. Energi jodoh atau cinta sejati. Ya, sudah sampai di mana perkembangannya. So, saat ini yang sedang dia jalani adalah perubahan besar. Ya. Ini orang yang seperti sedang mengalami spiritual awakening lah dia itu ya. Jadi ada perubahan besar dalam hidup dia. Mungkin selama ini dia hidup dengan cara yang menurut orang lain ya. Jadi dia menemukan sesuatu yang kayak dia tuh menemukan dirinya yang sebenarnya gitu ya. Kayak mungkin selama ini dia bekerja atau dalam cintanya dia tuh banyak banget menemukan sesuatu yang menurut dia kayaknya aku nggak tepat deh di sini, atau kayaknya orang ini bukan buat aku deh gitu, orangnya bukan yang tepat untuk aku gitu. Jadi kayak dia sedang mengalami perubahan besar dalam hidup dia. Jadi kalau selama ini di hidup dia suatu kesulitan dalam hal apapun, entah itu cinta, entah karir, pekerjaan yang sedang dia jalani ya, aku merasa dia tidak lagi mengubah situasinya, tapi dia mengubah dirinya saat ini ya. Dan di sini dia akan menyadari siapa dia sebenarnya ya. Jiwanya itu selaras dengan jiwa dia sebelum dia dilahirkan gitu, ibaratnya seperti itu. Kayak dia tuh menemukan dirinya di dalam dirinya gitu. Higher self-nya ya. So di sini aku melihat situasinya akan sangat berat yang dia jalani ya saat ini ya. Stagnan ya, kayak dia nggak tahu nih hidup gue kenapa sih kok aku susah banget, kenapa kok hidup yang aku jalani nggak seperti orang lain, kenapa orang lain bisa semudah itu hidupnya, kok mereka bisa gini bisa gitu, kok aku seperti ini, kok ujian untuk aku tuh berat banget gitu ya. Mungkin itu yang sedang dia pikirkan saat ini ya. Ada perubahan besar lah yang terjadi sama dia, dan aku merasa ada konflik, ada stagnan, ada situasi yang masa lalu yang mungkin kembali lagi kehidupan yang tidak bisa menemukan kestabilan yang tepat gitu ya. Kayak dia tuh tepatnya di mana, pekerjaan tuh di mana gitu ya. Tapi di sini juga dia, ketika dia stabil dari situasi berat ini, aku merasa dia akan menemukan kekuatannya dia lah ya. Kayak misalnya nih dia punya kemampuan untuk melihat sosok yang tidak kelihatan, atau dia punya kemampuan untuk manifester ya. Di sini aku merasa dia akan bisa mewujudkan apapun yang dia inginkan ya. Ada kartu The Magician di sini. Dia akan bisa menjadi seorang manifester alami gitu ya, karena mungkin dia sudah yakin, karena dia sudah menemukan dirinya gitu loh, di dalam dirinya gitu ya. Itulah spiritual awakening-nya. Dia seperti mengalami perubahan besar dalam dirinya, yang mungkin dia dari kecil itu berdasarkan bimbingan orang tua, berdasarkan bimbingan atau kata-kata orang lain, informasi dari media segala macam gitu ya, apapun itu. Dan kali ini dia menjalani kehidupan tuh akan sesuai dengan tujuannya dia, apa yang dia inginkan.
bagaimana seharusnya dia gitu. Jadi dia tidak lagi hidup untuk orang lain, tapi hidup untuk dirinya sendiri ya. Dan aku merasa ini adalah arah yang diberikan oleh Tuhan dan semesta untuk dia, untuk menuju ke cinta sejatinya juga ya. Karena di saat dia stabil dari hal ini, di saat dia mulai yakin dia bisa mewujudkan apapun yang dia inginkan, dia tahu apa yang dia inginkan, dia juga tahu apa yang dia tidak inginkan, yang terbaik untuk dia dan yang tidak baik untuk dia, mencintai diri sendiri, dia akan tahu siapa cinta sejatinya ya. Dan di sini arahnya akan semakin dekat kepada kamu ya. Nih, ketika dia stabil dari semua ini ya, yang perubahan besar itu tadi, dan bisa keluar dari round and round situasi dalam hidupnya dia, kesulitan-kesulitan yang sebelumnya lama banget tidak pernah berakhir, dia akan menemukan cinta sejatinya ya. Dia akan menemukan kamu ya, dia akan menemukan kamu. Dan aku merasa dari segi kehidupan dia akan lebih tenang, dia akan lebih punya kekuatan yang lebih besar lagi daripada sebelumnya, lebih stabil ya. Dia juga akan memulai untuk menarik rezeki ya, walaupun mungkin pelan-pelan tapi pasti dia melangkah ke arah yang lebih baik gitu. Dan aku merasa inilah arahan dia menuju ke jodohnya dia gitu loh. So jadi mungkin saat ini sedang dia alami ya, itu artinya dia akan semakin dekat kepada kamu, dia semakin akan dekat menemukan kamu gitu ya. Kita akan lihat dari Romance Angels ya. Apakah semisal kamu ini sudah ketemu dia atau belum, atau bagaimana ya, atau akan arahnya akan bagaimana ketika menuju kamu. Religious factor. Flirt. Waiting for. It is time for you to love. Oke, tunggu ya, aku minum dulu. So, aku melihat ya, ini bisa jadi hubungannya itu apa ya, bisa jadi kalian ini memang sudah pernah ada hubungan ya, pernah punya hubungan, tapi ya itu tadi situasinya, energinya itu tidak benar-benar bisa menyatu, kayak bentrok, atau memang ada karmik dulu yang diselesaikan di antara kalian ya. Aku melihat ada situasi mundur sebelumnya dari hubungan ini. Mundur, ada perbedaan mungkin ya, entah itu perbedaan agama atau perbedaan prinsip hidup juga bisa ya, atau ada perbedaan besar lah di antara kalian yang membuat sulit untuk bisa pada waktu itu menyatu, atau memang dia belum stabil itu tadi ya, dari segi kehidupannya dia masih bingung gitu ya. Dan di sini aku melihat akan ada terhubung lagi gitu loh, akan ada terhubung lagi. Dia mungkin akan mulai menghubungi kamu lagi ya, menggoda kamu lagi gitu ya, karena ya dia tahu bahwa kamu tuh selalu menunggu dia gitu ya. Dia tahu itu, dia juga merasa bahwa emang kamu orang yang dia tunggu-tunggu selama dalam hidupnya. Ternyata dia menyadari sesuatu ketika dia bertemu dengan dirinya yang sesungguhnya itu tadi. Dia menyadari bahwa cintanya dia ya,
Ya, orang yang dia tunggu-tunggu di dalam hidupnya adalah kamu gitu ya, what waiting for gitu. Dan dia juga tahu kalau kamu selalu menunggunya ya. Dan ya, it is for you the love ya, jelas karena mungkin dia mengalami kisah cinta yang tidak mudah sebelumnya, mungkin sama juga dengan kamu. Jadi pertemuan kalian tuh dia merasa kamu itu orang yang sangat aman untuk dia cintai, yang pasti tidak akan dengan sengaja menyakiti lah ya, tidak seperti hubungan-hubungan sebelumnya, kisah cinta sebelumnya, atau memang kamu juga yang merasa seperti itu gitu. So itu sih aku lihat energi jodoh sudah sampai di mana perkembangannya. Ya mungkin dia sedang mengalami situasi yang berat lah saat ini, dimana mungkin dia mengalami spiritual awakening ya, atau memang dia mengalami situasi kehidupan yang akan merubah dirinya sangat besar ya, perubahan besar di hidupnya dia ya itu. So oke, semoga ini bisa jadi pendampingan hidup kamu untuk menemukan jodohmu ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, bye. Kita lanjut ke file 2 ya. So di file kedua ini ada kartu serendipity ya, takdir yang indah ya. Mana sih? So energi jodoh atau cinta sejati sudah sampai di mana ya perkembangannya? Perkembangannya arahnya untuk menuju kamu dong jelasnya ya. King of One, Four of Swords, Two of Cups. Wow. The Moon. The Tower. High Priest. So aku melihat ada sesuatu yang mungkin selama ini dia juga sorry ya guys, gimana ya, kayak aku merasa bisa jadi ya dia sedang menjalani hubungan yang berakhir gitu ya. Dia sedang mengalami situasi yang sangat berat, situasi yang membuat dia membutuhkan ketenangan. Kayak dia bisa jadi ada perpisahan dengan pasangannya dia ya pada saat ini
Jadi aku melihatnya seperti itu, kayak kesedihan, sebuah hubungan yang berakhir, atau ada sesuatu situasi yang sangat berat yang sedang dia jalani saat ini. Dan aku merasa ya dia memang berakhir, ya ada hubungan yang berakhir dengan seseorang, dengan pasangannya pada saat ini. Tapi dia menyadari bahwa itulah yang terbaik gitu loh, karena memang dia yang menginginkan itu gitu loh, karena dia menyadari bahwa mungkin hubungan ini sudah tidak baik untuk dia atau untuk satu sama lain, ya. Dan dia yakin bahwa ada seseorang yang lebih baik di luar sana untuk dia, dan dia juga tidak ingin menghalangi kebahagiaan untuk pasangannya dia juga gitu loh, karena mungkin dia juga merasa sudah tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada pasangannya pada saat itu, ya. Jadi aku melihat ada kesedihan, ada situasi hubungan atau permasalahan yang besar lah, ada situasi hubungan yang berakhir gitu loh. Tapi di sini membuat dia sadar bahwa mungkin itu yang terbaik, ya. Ketegasan di sini, ketegasan bahwa apa yang dia putuskan, apa yang dia ingin lakukan itulah yang terbaik. Dia tahu itu dan dia ingin tegas bahwa dia tidak ingin melanjutkan hubungannya gitu. Jadi ini arahannya menuju ke kamu ya. Mungkin untuk file kedua ya, mungkin dia seseorang yang bukan pernah punya pengalaman hubungan pernikahan, bisa juga ya, karena aku melihat ada situasi, atau memang dia pernah perpisahan dengan pacar atau gitu juga bisa sih ya. So aku melihat di sini dia banyak banget belajar dari situasi hubungan percintaan dia sebelumnya. Mungkin karmic relationship ya. Jadi banyak banget memberikan dia pelajaran, sehingga dia tuh untuk apa ya, mungkin dia akan lebih ke introspeksi diri ya, karena pastinya ketika pasangannya melakukan kesalahan, entah itu mengkhianati atau apapun, dia tahu bahwa tidak semuanya kesalahan pasangannya, pasti ada kesalahan dia juga ya. Dan disinilah dia akan tahu seperti apa sih seseorang yang terbaik untuk dia gitu loh, dan dia akan mulai mengarah ke arah kamu gitu ya. Ya ini perkembangan situasinya dia gitu. Dan menurut aku sih ini sesuatu yang bisa jadi tidak terduga ya. Ternyata mungkin bisa jadi mungkin ternyata dia ini orang yang sudah dekat sama kamu, atau mungkin dia teman kamu sendiri, atau memang ada sesuatu lah yang tidak terduga, atau mungkin kamu pernah punya hubungan dengan dia tapi kamu merasa aduh nggak deh kalau sama dia, nggak deh gitu-gitu. Jadi ada sesuatu yang tidak terduga yang ternyata oh ternyata dia orangnya gitu ya. Ada situasi seperti itu, bahkan dia juga merasa begitu gitu loh nantinya ya. Jadi dengan kesendiriannya dia, dengan introspeksi dirinya ini ya, dia akan mulai mengerti cinta itu seperti apa, bagaimana dia harus memperlakukan orang yang dia cintai, bagaimana juga dia tahu orang yang dia cinta itu yang seperti apa gitu. Dia akan menyadari banget di sini ya, dan itulah arahan dia akan menuju ke kamu gitu. Oke, kita akan lihat dari kartu Romance Angels-nya. See guys, release your ex. Children, kan bener aku bilang. Chemistry. Ini nyambung banget ya. Pay attention.
So, apakah kalian pernah terhubung? Ya. Jadi di sini ya dia akan melepaskan mantannya dulu, ya, release your ex, termasuk dari gimana cara kalian bersatu tuh dia ngepasin mantan dulu. Ya, ada situasi anak. Mungkin ya benar kalau dia pernah punya hubungan pernikahan ya, karena ada situasi anak dalam hubungan percintaan ini di antara kalian. Ya, dan chemistry. Ya, mungkin ketika dia sudah tahu seperti apa seseorang yang dia inginkan, ketika ketemu kamu dia langsung suka sama kamu. Dia langsung suka, oh ini orang yang gue tunggu-tunggu selama ini dalam hidup gue. Ya, dan ya dia akan banyak merasakan kayak pertandanya ya kalau kamu adalah orang yang tepat untuk dia. Ya, mungkin ya bisa jadi dia akan mundur dulu dari situasi percintaan setelah hubungan ini berakhir ya. Kayak dia akan menyendiri dulu ya, tapi dari situlah dia akan mulai tahu cara menemukan kamu gitu. Ya, begitu sih yang aku lihat. Jadi energi jodoh atau cinta sejati ya, ya perkembangannya beginilah gitulah ya, arahnya ke kamu ya. So oke, itu. Semoga ini bisa jadi pendampingan hidup untuk kamu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, bye guys. Kita akan lanjut ke file ketiga. Oke, di file ketiga ini ada kartu fleksibel. Fleksibel. Jadi energi jodoh atau cinta sejati sudah sampai di mana perkembangannya, kita akan lihat ya. Perkembangannya untuk mengarah ke kamu ya. Jadi kita biar tahu nih situasinya. Ada kartu Page of Wands. Five of Swords. Aduh, sorry ya, kebanyakan. Queen of Swords. Three of Cups. As a Wand. The World. Siapa nih yang hubungannya jarak jauh? So, di sini aku melihat ya, seperti hubungan yang dia mungkin saat ini sedang mengalami yang namanya perpisahan, atau dia meninggalkan seseorang, atau dia ditinggalkan oleh seseorang, bisa juga entah itu pasangannya atau mungkin ya pacarnya atau pasangan
pernikahannya, bisa juga ya. Di sini aku merasa ada perasaan kayak dia dendam ya dengan kehidupan percintaannya dia. Dia merasa, kenapa sih kok aku mengalami hal seperti ini gitu ya. Mungkin kenapa aku ditinggalkan gitu ya. Kenapa situasi percintaan aku ini nggak adil kepada aku. Ada perasaan seperti itu. Dan aku melihat juga dia lebih kepada kayak gimana ya, jadi seseorang yang menawarkan cinta ke banyak, mungkin ke banyak wanita atau ke banyak pria gitu ya. Jadi dia itu kayak dendam gitu loh, kayak akhirnya dia pengen bebas-bebasan, kayak dia pengen memiliki pacar sebanyak-banyak ya gitu. Ya di situasi seperti itu gitu loh, kayak dia tuh merasa marah dengan situasi kehidupan percintaannya dia, makanya dia melakukan hal ini gitu ya. Ada situasi dia ya mungkin kayak udahlah, kayak belum mau serius dengan seseorang gitu ya, atau dia mau bersenang-senang dulu deh dengan mungkin banyak wanita ya, atau mungkin dengan banyak pria ya, kayak dia nggak mau serius dalam hubungan cinta, dia nggak mau serius karena dia ngerasa sudah kecewa gitu. Dia kecewa banget karena dia mungkin serius ya hubungannya, sudah apa ya, tapi ternyata mungkin dia ditinggalkan, atau ada mungkin ada pengkhianatan atau apapun ya. Dan di sini dia juga termasuk orang yang punya sifat yang kaku ya, kayak ya itu pendam bisa ya, karena dia merasa sudah tersakiti, jadi dia kayak oke, aku nggak mau serius tentang cinta gitu, kayak dia mau senang-senang aja gitu. Tapi justru ya, ini menurut aku lebih bagus, karena ketika dia sudah merasakan yang namanya dia bersenang-senang tanpa keseriusan, tanpa tanpa kejelasan mau gimana ke depannya, dia akan menyadari loh kalau ini nggak bisa terus-terusan ya. Memang dia di situ dia akan menyadari sesuatu, bahwa situasi yang hanya bersenang-senang ini, yang tidak ada keseriusan ini, membuatnya juga lelah gitu loh ya. Dia pasti ingin melabuhkan hatinya kepada seseorang yang bisa dia seriusin, yang bisa selalu bersama dia, yang setia bersama dia ya. Hal itu muncul pada waktu ya dia sudah menjalani semua ini ya, dia tersadar gitu loh, ada lagi keinginan untuk menemukan seseorang gitu. Dan disinilah arahnya menuju ke kamu. Jadi dia meninggalkan situasi kehidupan yang hura-hura, bersenang-senang ya, dan dia banyak belajar di situ ya. Ternyata percuma juga kok, gitu-gitu juga ternyata juga tidak bisa memberikan kebahagiaan yang terus akan selamanya, itu enggak gitu loh, hanya sesaat lah ya. Dan aku merasa dia meninggalkan situasi itu ya. Aku nggak tahu nih, kayaknya sih dia orang jauh ya, kayaknya sih dia bisa jadi orang luar negeri atau luar kota dari kamu ya. Dan di sini mungkin dia akan menemukan kamu entah di sosial media atau apapun ya. Jadi ya dia mulai yakin untuk mencari seseorang yang lebih baik gitu, yang memang dia bisa seriusin, yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi dia nggak mau untuk bersenang-senang terus gitu ya. Akhirnya dia sadar kalau ya dia perlu seseorang yang bisa sampai tua bersamanya gitu ya, yang mencintai dia dengan tulus gitu. Kita lihat ya. Ya kalaupun nggak ketemu di sosial media ya, ya mungkin ya ketemu di mana lah pertemuannya, yang pasti ini sepertinya bukan orang dekat ya. Forgiving and learning. Ya, iya bener.
dia nggak bisa terus dendam pada kehidupan cintanya masa lalu kan, karena semua yang terjadi di masa lalu, orang yang hadir di hidup kita kan untuk memberikan pelajaran kita, agar kita tahu yang terbaik untuk kita tuh apa. Kalau kita nggak dijahatin sama orang, nggak ada yang berbuat sesuatu yang menyakiti kita, kita nggak tahu loh yang baik untuk kita tuh apa. Kita nggak akan tahu loh gimana caranya mencintai diri kita, ya kan. Oke, this could be the one. Wow. Apakah kamu sudah mengenalnya? Bisa jadi ya, bisa jadi kamu sudah mengenal orangnya. Jadi ya ada situasi dia harus memaafkan masa lalu dulu dan belajar dari situasi percintaannya sebelumnya, bukan dengan cara dendam atau bagaimana ya. Memaafkan, bersihkan, menyembuhkan luka hati. Jangan cari pelarian. Semua hal menyakitkan yang harus kita hadapi itu ya harus kita hadapi. Sometimes kalau kita cari pelarian, kita cari hiburan, kita pengalihan lah dari situasi itu nggak akan menghilangkan itu loh, nanti akan muncul lagi gitu loh. Menurut aku, kalau aku sendiri ya, aku lebih suka menghadapinya dulu, aku selesaikan perasaanku, baru aku jalan lagi gitu. Aku nggak suka memendam-mendam perasaan yang menyakitkan. Harus aku lawan sendiri. Dan aku tidak pernah cari yang namanya pelarian, pengalihan, hiburan apapun. Aku hadapi sendiri gitu. Aku nggak suka, karena aku nggak ingin hal itu datang lagi gitu loh. Aku ingin semuanya selesai. Aku ingin lebih kuat lagi, karena dengan bisa melalui hal itu aku bisa lebih kuat lagi. Ketika hal itu datang lagi, aku sudah tidak terpengaruh. Ibaratnya seperti itu gitu loh ya. Dan aku merasa ya dia harus bisa memaafkan masa lalunya ya. Ada pelajaran di sini, aku merasa dia akan mengarah ke situ, mengarah kepada dia akan meninggalkan situasi hura-huranya dia akan mulai memaafkan masa lalunya dan belajar dari situasi itu ya. Percaya bahwa ya ada orang yang lebih baik, ada jodoh untuk dia ya. Dan aku merasa dia akan mulai menemukan kamu ya, seseorang yang sangat aman untuk dia cintai. Dan aku merasa dia sudah kenal ya dengan kamu sudah kenal nih dengan orang ini. Bisa jadi ya, karena ada kartu this could be the one ya. Cuman mungkin jalannya ke arah kamu mungkin ya ada lagi lah, beda lagi ya situasinya gitu loh. Mungkin sudah mengenal dan memang ini ya jodoh ya, soulmate ya gitu. Itu arahnya. Oke. So itu untuk file ketiga ya. Semoga ini bisa jadi pendampingan hidup untuk kamu, pencerahan juga ya. Terima kasih sudah personal reading lagi. Tiap terakhir pasti gitu, aku tuh kebiasaan reading personal reading. Oke. Terima kasih sudah nonton. Pasti klienku pada ketawa nih. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke. Terima kasih. Bye. Bye guys. Bye.